Oke guys, berikut saya akan membantu kawan-kawan bagaimana cara mengecek tanggal kadaluarsa rokok. Jadi rokok itu punya tanggal kadaluarsa ya. Jadi kalau rokok itu kadaluarsa biasanya rasanya apek. Ada bercak kuning pada batang rokok. Rasanya sedikit berubah. Kalau diisap kepala agak pusing. Tenggorokan gatal. Nah, jadi rokok itu kita bagi menjadi 3 jenis. Bukan saya sih yang bagi. Sebenarnya secara umum rokok itu terbagi dari 3 jenis. Rokok SKT itu jenis yang pertama. SKT itu singkatan dari sigaret kretek mesin. Jenis-jenis rokok SKT itu adalah rokok jarum, rokok sampurna hijau, gudang garam merah, di Samsu, terus rokok Vigor. Masa berlaku atau masa kadaluarsa rokok SKT ini selama 4 bulan. Ada 4 bulan. Terus jenis kedua itu rokok SKM. Rokok SKM itu singkatan dari sigaret kretek mesin. Jenis-jenis yang termasuk rokok SKM ini adalah Magnum Mil, Sampurna Mil, terus Marlboro Filter, Surya 16, Surya 12, Kelas Mil, rokok Chief, dan sebagainya. Masa expired rokok SKM ini selama 3 bulan. Ada 3 bulan. Terus jenis yang ketiga itu rokok SPM. SPM itu singkatan dari sigaret putih mesin. Yang termasuk jenis SPM ini rokok Marlboro, Lucky Strike, Dunhill, Ardat, dan sebagainya. Jadi masa kadaluarsa rokok SPM ini selama 3 bulan. Jadi cara mengecek tanggal kadaluarsa rokok itu seperti ini. Contoh rokok Magnum Mil. Rokok Magnum Mil itu, nah bisa dilihat di sini ya. Agak blur ya. Nah, itu tertera tanggal 1 bulan 4 tahun 2020. Itu tanggal produksinya, bukan tanggal expired, tanggal produksi ya. Jadi kalau misalkan mau mengecek tanggal expirednya, tanggal 1 bulan 4 2020 ditambah 3 bulan. Jadi tanggal 1 bulan 7 tahun 2020 rokok ini sudah expired. Oke. Terus yang kedua, coba kita cek rokok Kelas Mil. Oke. Itu tertera tanggal 17 bulan 3 tahun 2020. Jadi kalau misalkan kita tambahkan 3 bulan, 17 bulan 6 tahun 2020 rokok ini sudah expired. Oke. Terus rokok Chief. Oke. Tanggal 20 bulan 4 tahun 2020. Tambahkan 3 bulan, 20 bulan 7 tahun 2020 rokok ini sudah expired. Terus coba kita cek rokok Vigor. Oke. Nggak susah sih ceknya. Empat belas bulan 3 14 bulan 5 tahun 2020. Rokok ini masih berlaku atau masa expirednya sampai tanggal 14 bulan 9 tahun 2020. Oke ya. Nah, coba kita cek rokok
produksi dari gudang garam. Bingung nggak kalian lihatnya? Nah, jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Oke. Cara mengeceknya, tutup angka yang pertama dan tutup angka yang terakhir. Oke. Jadi tanggal kadaluarsa rokok ini tanggal produksinya tanggal 11 bulan 12 tahun 2019. Sebenarnya rokok ini sudah lama, ditambahkan 3 bulan, jadi tanggal 11 bulan 3, 12, 1, 2, 3, tanggal 11 bulan 3 tahun 2020 rokok ini sudah expired. Oke ya, jadi untuk rokok dari gudang garam, entah itu rokok Surya, Promil, Promera, gudang garam merah, terus rokok GP dan sebagainya, itu rata-rata tanggal produksinya terdiri dari 8 angka. Jadi tutup angka yang di awal dan tutup angka yang terakhir. Jadi angka kedua sampai angka ke 7 itu adalah tanggal produksi, ditambahkan 3 bulan. Kalau untuk rokok SKM itu ada tanggal expirednya. Oke ya, coba kita cek rokok kalengan. Mungkin jarang sih kawan-kawan ngecek rokok kalengan, karena biasanya rokok kalengan dijual kan batangan, tapi dari kalengnya itu bisa dilihat tanggal produksinya. Oke, coba kita lihat. Nah, di bawah ya, tutup angka yang pertama dan tutup angka yang terakhir. Jadi tanggal produksinya tanggal 10 bulan 3 tahun 2018. Jadi masa expirednya 3 bulan juga, ditambahkan 3 bulan, tanggal 10 bulan 6 tahun 2018 rokok ini sudah expired. Sebenarnya rokok ini sudah expired, tapi ya biar kawan-kawan tahu gimana caranya ngecek rokok yang dijual ketengan melalui kalengan. Jadi ada tips juga untuk mengecek rokok itu expired apa enggak, atau biasanya rokok itu sebenarnya enggak expired tapi rasanya pasti berubah. Jadi hindari membeli rokok yang posisi dipajang di warung itu di depan sekali pada etalase. Jadi pas kawan-kawan masuk ke warung kan ngecek etalase rokok tuh, ada pajangan rokok di depan. Jadi biasanya rokok yang posisi di depan sekali pada etalase rokok itu biasanya terkena langsung paparan sinar matahari. Jadi kalau terkena paparan sinar matahari, rokok itu pasti berubah dong rasanya. Contoh seperti ini. Nah, gambarnya agak bias, agak buram bandingkan dengan rokok yang tidak terkena paparan sinar matahari. Oke ya. Nah, oke. Terus, itu Marlboro sudah pasti rasanya sudah berbeda karena terpapar langsung sinar matahari. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ke warung, upayakan beli rokok yang dipajang tapi bukan di depan sekali, di belakang, yang tersusun di belakang pajangan rokok itu sendiri. Oke. Jadi rata-rata perusahaan rokok itu melakukan refresh setiap ya berkala lah, karena perusahaan rokok itu biasanya dicek oleh pemerintah. Jadi pajangan-pajangan rokok di toko itu, di warung itu dicek oleh pemerintah.
Terus ada juga lembaga audit eksternal maupun internal dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga biasanya dari bos-bosnya yang langsung ke warung ngambil random, ngambil warung acak seolah dia membeli rokok, menyamar, terus ketemu rokok expired, ya langsung deh kalau bisa ketemu pasti kena sales yang masuk ke toko itu. Oke ya, sementara itu dulu yang bisa saya bagi ke kawan-kawan. Tolong dicermati kedepannya kawan-kawan kalau membeli rokok ya diceklah tanggal kadaluarsanya supaya kawan-kawan ya minimal nggak tertipu beli rokok yang